Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Fikih Ibadah dari kelas PI2D. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai taharah dan najis. Bersama saya Mu'arifatul Husna dan saya Berdiana Ciprata dan saya Nabila Nafida. Selamat menyaksikan. Tema taharah dan najis merupakan dua hal yang penting dalam agama Islam yang berkaitan dengan kebersihan dan kesucian. Nah, kalian tahu nggak apa itu taharah? Secara bahasa, taharah berarti bersih dan suci dari segala yang kotor, baik yang bersifat hissi, yaitu dapat diindra, ataupun maknawi, abstrak. Sedangkan, menurut syariah, taharah adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Taharah diambil dari bahasa Arab yang mempunyai arti suci, yakni bersih. Suci dan bersih di sini merupakan kunci pembuka dari ibadah, terutama sholat. Nah, tanpa taharah, pintu tersebut tidak akan terbuka. Artinya, tanpa taharah, sholat baik yang fardu maupun yang sunnah, nah, semuanya itu tidak akan sah. Nah, kewajiban bersuci banyak tertuliskan dalam Al-Quran ataupun hadis. Nah, di Al-Quran, salah satunya di Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 202. Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang berarti sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Alat taharah adalah sesuatu yang biasa digunakan untuk bersuci. Nah, biasanya benda-benda tersebut meliputi air, debu, alat penyama, dan batu istinja. Nah, yang pertama kita akan membahas air. Air di sini terbagi menjadi 4 macam, dapat atau tidak dapatnya digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan atau tahir mutahhir. Nah, air tahir mutahhir adalah air suci yang murni dan belum tercampur apapun sehingga tidak merubah sifat-sifatnya. Nah, apa saja sih air yang suci dan mensucikan itu? Air suci dan mensucikan bisa kita temui dari air laut, air sungai, air sumber, air sumur, air salju, dan air embun. Selanjutnya ada air tahir mutahhir tetapi makruh untuk digunakan, yaitu air yang sudah dipanaskan atau panas karena sinar matahari. Air ini makruh digunakan apabila panas terkena singatan matahari atau karena sudah dipanaskan. Nah, air ini makruh digunakan karena dapat menyebabkan bahaya terhadap anggota badan kita dan masih tersedia air lain yang dapat digunakan untuk taharah. Nah, selanjutnya ada air suci namun tidak mensucikan atau tahir ghairu mutahhir. Air ini adalah air yang murni namun sudah tercampur oleh zat yang merubah salah satu sifatnya. Biasanya air minuman, yaitu air teh, kopi, atau air minum kemasan lainnya. Macam air terakhir adalah air yang sudah terkena najis atau mutan najis. Ini adalah air yang tidak mencapai 2 kulah namun terkena sesuatu hal yang najis, ataupun air yang mencapai 2 kulah namun terkena najis dan sampai merubah sifat-sifatnya. Najis berasal dari bahasa Arab yaitu najasah yang berarti najis. Nah, najis menurut istilah syariat Islam adalah suatu benda yang kotor yang dapat mencegah sahnya ibadah yang harus dituntut dalam keadaan suci. Nah, ada apa aja sih najis itu dan gimana cara mensucikan najis? Yang pertama ada najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Nah, najis mukhaffafah ini berupa air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya mengkonsumsi air susu ibunya. Nah, bila terkena najis mukhaffafah, gimana sih cara mensucikannya? Cara mensucikan apabila terkena air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan masih minum air susu ibunya adalah cukup diciprakan air suci pada pakaian atau benda yang terkena najis. Macam najis yang kedua ada najis mutawasithah, yaitu najis yang sedang. Nah, najis mutawasithah ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu najis maniyah dan najis hukmiyah. Nah, najis
najis aniah adalah najis yang masih terlihat zatnya, baik berupa warna, bau, dan rasa, atau biasa disebut najis yang masih berwujud. Nah, itu misalnya pada darah, air kencing, dan sebagainya. Nah, cara mensucikan najis aniah aniah adalah dengan menghilangkan seluruh zat, yaitu berupa warna, bau, dan juga rasa. Yang kedua ada najis hukmiyah, yaitu najis yang sudah tidak berwujud, yaitu berupa bekas air kencing atau arak yang sudah mengering. Nah, cara mensucikannya adalah dengan mengairi benda yang terkena najis tersebut. Macam najis yang ketiga ada najis mughaladah atau najis yang berat. Nah, najis ini berupa najis anjing atau babi dan keturunan dari kedua hewan tersebut. Cara mensucikan apabila terkena najis mughaladah adalah dicuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satu diantaranya dicampur dengan debu. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.